Kasus judi online tidak ada habisnya. Banyaknya situs judi online yang terus bermunculan seakan sulit untuk diberantas, meski upaya pemblokiran dan penangkapan terus dilakukan. Praktik judi online tetap marak karena mudahnya akses internet, daya tarik keuntungan besar, dan server situs yang sering berlokasi di luar negeri. Terbaru, pada Rabu 27 Agustus 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber di Tipit Cyber Bareskrim Polri mengungkap kasus judi online sejak Mei hingga Agustus 2025. Dalam pengungkapannya, polisi berhasil menyita uang ratusan miliar rupiah, barang bukti uang 154,35 miliar rupiah yang berhasil diamankan kemudian ditunjukkan saat konferensi pers di Bareskrim Polri kemarin. Bareskrim menyebut uang tersebut berasal dari 576 rekening yang dibekukan dan 235 rekening yang disita Polri. Lantas, bagaimana pemerintah dan kepolisian memutus rantai judi online? Betulkah sekian tahun judi online beroperasi sulit diberantas karena dilindungi oknum aparat? Dan bagaimana penegakan hukum yang perlu diterapkan? Mati satu tumbuh seribu, itu adalah peribahasa yang mencerminkan judi online di tanah air yang tak pernah ada habisnya, pemirsa. Lantas langkah apa yang harus diambil pemerintah dan juga pihak kepolisian untuk memberantas total judi online di Indonesia? Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya, pemirsa. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir pakar keamanan cyber Pratama Persada. Selamat malam, Pak Pratama. Selamat malam, Mbak Vena. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Di sebelah Pak Pratama ini juga sudah hadir mantan Ketua PPATK Pak Yunus Hussein. Selamat malam, Pak Yunus. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, saya mau ke Pak Yunus terlebih dahulu. Pak Yunus, nih kalau kita lihat judi online ini tak pernah ada habisnya ya, Pak. Mati satu tumbuh seribu, kemudian diblokir masih tumbuh-tumbuh lagi begitu situs-situs judi online. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat judi online ini sulit diberantas secara total? Dan kalau berdasarkan pengalaman dari Pak Yunus, ini perputaran judi online sebesar apa, Pak? Jadi kenapa susah diberantas? Ternyata yang main itu bukan hanya orang luar pemerintahan. Di dalam instansi yang menangani ini pun kan banyak yang bermain. Dan sudah diproses, ingat saya sudah dipidana ya. Itu salah satu sebab. Kemudian kita lihat mereka mengubah bentuk-bentuk transaksinya. Jadi kalau kemarin-kemarin misalnya depositnya, setorannya transfer biasa. Sekarang udah pakai kris, buka kris itu banyak sekali, gampang, dan nasabah dengan alasan itu bisa buka kris ya, tukang cukur, tukang kaki bisa pakai itu, dan bisa sekarang dengan ini melakukan setoran deposit untuk judi. Kemudian e-wallet ya, dompet elektronik yang belasan macam bentuknya ya, ada Dana, ada GoPay, ada OVO, itu semua ternyata berikan banyak kemudahan untuk transaksi pembayaran atau terima sesuatu. Nah, dengan bervariasi ini mungkin perlu juga mengundang BI supaya dia bagaimana mengatur supaya lebih ketat lagi supaya ini tidak banyak disalahgunakan. Memang dikasih kemudahan untuk efisiensi dalam transaksi perdagangan, tapi kemudahan itu ternyata dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik seperti ini gitu. Jadi dua sisi itu memang ya harus dijaga, jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Kalau artinya ada yang melindungi, Pak Yunus? Ya kalau dengar berita, dengar kasus yang ada, yang sudah diputus ada itu. Kalau dibilang nggak ada kita bohong ya. Tapi sebenarnya ada. Sampai sulit dijangkau nih berarti backingannya? Udah ada yang terkena ya. Misalnya saya baca tadi dari Detikcom, dari personil di salah satu kementerian yang punya tanggung jawab ini udah beberapa dipidana, ada juga dia suami istri ya, ada pegawai-pegawai orang dalam ya. Mungkin juga di luar itu ada, bisa-bisa saja. Backing di kalangan misalnya penegak hukum bisa-bisa saja. Dia diam-diam mungkin karena udah selama ini menerima manfaat ya. Karena selama ini kan dikenal rekening 303 itu pasal KUH pidana mengatur perjudian. Mereka ada mungkin terima manfaat dari perjudian-perjudian ini yang selama ini memang selalu ada. Nggak pernah hilang itu perjudian itu ya. Jangan hanya yang online, yang fisik saja.
Kalau menurut saya tetap ada. Misalnya di daerah-daerah kota itu ya masih ada terus. Masih tetap ada ya Pak? Ya ada. Oke, saya mau ke Pak Pratama karena kita ingin tahu sejak tahun berapa sih kemudian judi online ini muncul, apalagi dengan modus-modus yang semakin tahun ini makin marak, makin terus diperbarui modusnya. Ya, jadi dari tahun 2017 itu sudah mulai banyak judi online. Boomingnya itu saat COVID. Ketika saat COVID, kemudian orang-orang nggak bisa keluar rumah, kemudian dia harus tinggal dalam rumah kan, nggak boleh kemana-mana kan, work from home dan lain-lain begitu, diisolasi gitu, dan disitulah orang menggunakan handphone, menggunakan alat-alat yang koneksi ke internet begitu, akhirnya judi online ini bisa berkembang sangat pesat sekali. Nah, sebenarnya saya mau mengkritisi judi online salah nih. Mati satu tumbuh 1.000, mati satu tumbuh 100.000. Oh, tumbuh 100.000. Atau mati satu tumbuh 1 juta ya. Karena apa? Sekali. Karena selama yang dilakukan masih seperti ini, nggak akan bisa berhenti nih judi online, beneran. Mau sampai kapanpun nggak akan bisa berhenti. Loh, gitu. jangan pesimis gitu dong. Emang benar. Kita mengapresiasi Polri berhasil melakukan penyitaan terhadap beberapa ratus rekening gitu, beberapa ribu rekening gitu ya, yang nilainya juga lumayan lah, ratusan miliar gitu. Tapi ingat, perputaran uang judi online itu puluhan triliun sampai ratusan triliun gitu, ya kan? Jadi ini hanya sebagian kecil saja sebenarnya dari seluruh perputaran uang judi online. Oleh karena itu perlu lebih giat lagi nih Polri nih gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang kenapa? Kalau yang dilakukan hanya seperti ini, nggak akan bisa berhenti. Karena apa? Yang dilakukan itu masih kurang tepat. Contohnya misalkan masalah pemblokiran. Yang diblokir itu jangan landing page-nya, jangan website-website yang saat ini diklaim sehari 100.000 diblokir, sampai 8 juta sudah diblokir begitu. Nggak akan bisa menghentikan itu. Yang diblokir itu adalah servernya. Nggak perlu harus nyari servernya di Kamboja, di Filipina, Vietnam, nggak usah. Kita itu bisa tahu tuh IP address server itu yang diblokir. Yang kedua, aliran uang. Kita sebenarnya udah tahu nih uangnya larinya kemana. PPATK itu tahu dengan sangat tepat sekali. By name, by address, itu duit larinya ke rekening mana, sampai level berapa, perusahaan mana, yang punya siapa, nomor teleponnya siapa, rumahnya di mana, di dalam negeri atau di luar negeri, itu sudah punya semuanya. Yang ketiga, dari nama-nama itu sebenarnya tinggal dicomot-comotin aja sebenarnya. Lo ini ya agen ya, Anda bandar ya, nih tinggal dicomot-comotin. Cuma ternyata nggak dilakukan gitu. Nah, tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa berhasil menyita uang. Yang disita itu jangan hanya uang, tapi ketika Polri, aparat penegak hukum kita berhasil misalkan meringkus satu agen judi online di Indonesia, karena di Indonesia juga banyak nih gitu, itu jangan langsung diambil-ambilin alat-alatnya, karena komputer-komputer dalam agen tersebut pasti ada satu komputer yang dia terkoneksi ke servernya bandar gitu. Jadi kalau dilakukan digital forensik pasti akan ketahuan larinya kemana, pembagiannya berapa, kemana saja, pelanggannya siapa saja, itu pasti ketahuan, nggak mungkin ketahuan gitu. Tapi asal dilakukan dengan cara benar ya, di digital forensik dengan benar gitu. Oke, baik. Kita tanyakan langsung ke Pak Yunus ya. Katanya memang benar PPATK ini tahu nama-namanya, levelnya sampai mana. Tapi kemudian kenapa kok terhenti untuk menindak tegas? Jadi PPATK kan punya akses ya untuk meminta, memeriksa. Dia juga bisa menerima ya. Dia membuat analisis dari itu. Tahun ini ada sekitar 34 hasil analisis yang diserahkan ke penyidik Polri ya, karena polisi penyidiknya ya. 34 ya? Kemarin 28 nambah lagi berarti. Ya, nambah. 34. 34, tahun lalu ada kurang lebih 58 tahun 2024. Nah, ini harusnya memang ditindaklanjuti dan penyelidikan oleh penyidik kepolisian ya. Kalau dibilang PPATK tidak bertindak, memang dia bukan penyidik ya. Dia kalau dalam permainan bola seperti gelandang, midfielder, ngasih umpan ke penyidik untuk dilakukan penyelidikan, cari alat bukti. Kalau ada bukti permulaan, ada 2, naikkan jadi penyidikan, ada tersangkanya. Nah, tadi nyari tersangkanya kan pakai teknologi tadi. Ini menjadi lebih mudah. Jadi saya anggap perlu lebih keras, lebih tegas ya. Bukan hanya bandar. Kalau menurut undang-undang, pemain judi pun bisa kena. Ya, bukan hanya bandar saja. Jadi edukasi publik juga mungkin belum begitu maksimal ya. Kemudian penindakan mungkin belum begitu tegas dan meluas gitu ya. Pak Yunus, tapi kan tadi katanya pemberi umpan ya. Tapi sejauh ini pemberi umpan sudah total untuk diberikan begitu? Iya, umpan selalu diberikan. Yang dikasih umpan sekarang. Bolanya mau dikemanain nih? Artinya 34 analisis itu berarti itu kan perputaran uangnya, perputaran uang judi online-nya kan.
kemana saja, siapa yang terima, rekening mana, perusahaan mana, itu kan berarti ada 34. Itu kan kedeteksi semuanya tuh, ya kan? Nah, umpan ini ternyata sudah diberikan ini kepada aparat penegak hukum kita, ya kan? Tinggal di mana cara goceknya nih umpan ini, supaya yang 34 itu ya kalau nggak semuanya minimal separuh lah. Jadi gol lah. Gitu, golnya separuh lah. Digocek gitu. Juga gitu. Iya, sehingga apa? Sehingga kelihatan keseriusannya. Kalau tadi yang diambil itu adalah rekening-rekening yang dibekukan gitu, ya kan? Dan itu juga saya yakin dari hasil PPATK, apa namanya deteksi rekening yang digunakan untuk judi online itu terlalu sedikit, 134 miliar itu terlalu sedikit gitu. Dengan perputaran uang yang ratusan triliun ini gitu. Oleh karena itu, ayo lebih serius lagi. Oke, gitu. Masih ada yang lebih besar lagi berarti dari yang sudah ditangkap, diamankan oleh pihak kepolisian ya. Jadi pemblokiran yang dilakukan Kominfo begitu itu nampaknya Komdigi ya sekarang ya. Komdigi. Ini nampaknya kurang efektif untuk kemudian memberantas secara total. Ya memang nggak efektif. Mohon maaf nih gitu. Kenapa saya bilang nggak efektif? Karena ketika dia melakukan pemblokiran, satu diblokir. Dalam waktu yang sama, agen ini, bandar ini, tinggal satu klik aja, dia bisa create otomatis cloning sekitar 1000 website dengan IP address yang sama. Sudah secanggih itu ya teknologi? Sangat canggih, mereka menggunakan AI, mereka menggunakan dashboard gitu, mereka bisa mengatur. Jadi siapa yang mau dimenangkan, kemudian berapa kemenangannya, kapan dia harus menang, dan lain-lain. Jadi orang main itu sebenarnya sudah tentukan nasibnya. Jadi bandar ini kalau main judi online kayak Tuhan dia. Dia udah punya si pemain ini takdirnya kapan menangnya, kapan kalahnya. Dan kasihannya adalah dari kemenangan-kemenangan itu jika dikalkulasikan hasil totalnya udah pasti kalah total gitu, udah pasti habis duitnya, pasti udah rugi, pasti rugi karena yang dikembalikan itu nggak nyampe 1%, uang yang dikembalikan return to playernya itu nggak nyampe 1% gitu. Nah oleh karena itu kenapa kok si pemain-pemain ini tetap seneng? Karena si bandar ini mainin perasaannya si player. Begitu dia udah males main, dibikin menang. Begitu udah nambah lagi kalah. Kemudian begitu dia berhenti main, ditelepon customer service-nya, dikasih kode sehingga dia menang. Akhirnya dia main lagi. Kayak gitu-gitu aja. Gitu. Nah, walaupun diblokir satu ataupun mati satu, tumbuhnya 100.000 ya. 100.000 gitu. Jadi itu yang terjadi. Apalagi ketika ada oknum-oknum tertentu yang ternyata jelas-jelas melakukan perlindungan terhadap judi online ini. Tadi yang Pak Yunus sampaikan, nggak jauh-jauh. Contohnya kemarin pegawai Komdigi kan, ada belasan orang yang ternyata jelas-jelas itu melakukan perlindungan terhadap judi online yang ada di Indonesia ini. Ini baru Komdigi nih. Di tempat lain ada nggak? Ya harus dicari nih. Siapa nih? Kok bisa? Cara mengatasinya sangat gampang. Cara membuat stop berhentinya permainan gampang. Cara untuk ngecek uangnya lari kemananya gampang. Tapi kok nggak berhenti-berhenti? Kan itu jadi pertanyaan kita. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas lebih detail usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Yunus. Kalau begitu, Pak Yunus, kalau kita lihat judi online ini sulit sekali untuk kemudian diberantas secara total. Apakah benar judi itu dipelihara? Ya, tadi kan kita lihat ada orang dalam yang bermain, ada sistem yang tidak dimatikan atau diberantas. Ya, di Indonesia itu bisa-bisa saja. Ada oknum yang katakanlah membackingi, ya, menjaga, penerima manfaat, itu bisa saja. Kalau lihat sejarah yang lalu, itu selalu ada. Nah kita khawatir ini belum hilang mereka, masih ada. Sehingga orang yang bermain ini masih merasa dapat angin itu, wah gue main aja masih aman gitu. Jadi kalau lihat jumlah yang ditindakkan tadi tidak terlalu banyak. LHA itu 34, kita harapkan ya bisa dilanjutkan dengan penyelidikan gitu. Hingga ada bukti permulaan, ada penyidikan, ada tersangkanya. Sehingga ya mudah-mudahan bukan hanya, kalau bandar kan susah ketangkep, di luar negeri semua kan. Ya pemain-pemain itu, bandar di dalam negeri ada cuma sedikit yang kena, tapi kebanyakan di luar. Seharusnya pemain juga ya sudah saatnya dikasih pelajaran juga. Karena laporan itu kan artinya ada penerima uangnya kan Pak ya. Penerima uangnya itu kan pasti ada hubungannya dengan agen atau bandar tuh sebenarnya. Jadi perlu lebih tegas lagi karena memang pemain itu meluas sekali sampai supir, pedagang kecil itu main judol semua ternyata. TNI, Polri, ya kan, Pak ASN, para pemain semuanya ada daftarnya semuanya itu. Puluhan ribu, bukan hanya 1-2, puluhan ribu itu pemain. Banyak yang menyalahgunakan uang yang bukan haknya dipakai untuk bermain itu. Sehingga misalnya ada pegawai bank yang menggelapkan uang nasabah untuk main itu, ada juga bendara dan sebagainya. Nah, itu ekses kemana-mana itu, luas sekali.
Oke, tapi kalau kita lihat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Pratama, untuk kemudian menemukan terkoneksi dengan server di mana begitu, itu kan tinggal digital forensik begitu. Ya, tapi bisa di-tracing bisa. Bisa di-tracing. Tracingnya itu mudah begitu, tidak sulit ya untuk dilakukan ya sebetulnya. Perlu ilmu tapi. Nah, itu ilmu, itu dia. Nggak susah. Iya, Tapi iya. digital forensik sejauh ini sudahkah kemudian secara optimal dilakukan? Kalau menurut saya dengan melihat keadaan sendiri ya enggak ya. Kalau menurut saya misalkan nih dari yang kemarin yang staf Komdiki yang ada di Bekasi itu kan banyak komputernya tuh, banyak servernya gitu kan. Kan begitu ditangkap diambilin semua tuh alat-alatnya kan gitu. Padahal sebenarnya kalau mau sebelum diambil-ambilin cabut-cabutin kabel-kabelnya, cek dulu itu ada nggak koneksi ke agen mana gitu, Ke bandar ada ya? nggak koneksi ke bandar dan lain-lain, itu bisa dicek sebenarnya. Dan di Indonesia ini kita punya sebenarnya kementerian yang memiliki akses yang luar biasa gitu untuk melakukan pemblokiran, yaitu Komdiki gitu. Jadi menurut saya Komdiki nggak perlu sampai berpikir harus nyari-nyari servernya ini ada di luar negeri Kamboja mana, apa enggak, negara luar mana negeri gitu. mana, nggak usah mikirin itu gitu. Karena kemampuan kita adalah kemampuan Komdiki itu dia melakukan pembatasan akses terhadap IP address tertentu. Nah, IP address itu bisa didapat dari kalau kita tahu di mana letak servernya. Dan server ini sebenarnya nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Dari jutaan agen yang menawarkan judi online ini, begitu kita login, itu pasti diarahkan hanya ke 5 atau 6 server saja. Pasti sama permainannya, Zeus, Poker, QQ ini, semuanya sama gitu. Jadi nggak banyak kalau mau dikejar gitu ya kan. Yang banyak itu kan pintu masuknya ada jutaan gitu. Yang sampai saat ini akhirnya ketika banyak diblokir, mereka nyewa hacker untuk menyusupkan landing page judi online-nya, loginnya itu di website-website milik pemerintah yang akhirnya nggak bisa diblokir gitu kan. Kalau adminnya nggak terlalu pinter ya ada di sana terus aja gitu. Nah, ini yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Komdiki. Jadi yang diblokir itu adalah servernya, sehingga ketika tahu servernya itu ada 5 atau 6 IP address gitu, ketika diblokir orang pasti main nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Begitu dia login, begitu mau main hang dia karena permainannya mati. Nah, si bandar ini dia pinter. Dia punya sistem yang canggih, jadi begitu dia diblokir, dia akan meng-create IP address baru. Kemudian begitu meng-create... Sehingga itu yang lagi main tidak hang begitu? Nah, begitu di-create IP address baru, si customer service-nya akan ngasih tahu kepada pelanggannya, diganti ya, sekarang linknya pakai ini gitu. Kalau kita tahu, kita masuk lagi, kita blokir lagi. Lama-lama orang main akan merasa males gitu, setiap main 1 menit keblokir. Setiap main setengah menit tiba-tiba mati sistemnya gitu. Itu sebenarnya bisa dilakukan, ya kan? Itu akan membuat orang akhirnya malas untuk main gitu. Kalau bisa nutup secara total bagus gitu, tapi pasti kita akan kejar-kejaran. Nggak apa-apa, karena kemampuan kita itu adalah melakukan pembatasan akses. Dan Komdiki punya akses memerintahkan seluruh internet service provider di Indonesia gitu untuk melakukan blokir IP address yang diinginkan gitu, yang ditengarai sebagai server judi online. Itu yang pertama dari teknologi. Yang kedua, pertukaran transaksi keuangan. Bank itu Mbak udah pasti tahu rekening itu digunakan untuk judi online apa enggak. Kenapa? Karena patternnya sangat jelas. Uang yang masuk itu kecil-kecil, tapi banyak gitu. Berlangsung selama 24 jam. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, ada order deposit ini ya. gitu. Itu pasti kedeteksi, nggak mungkin nggak kedeteksi. Jadi sistem fraud detection bank itu harusnya kalau mereka mau, kalau bank mau, udah pasti bisa ngeblokir bahwa rekening itu digunakan untuk judi online, termasuk juga penyedia layanan dompet digital. Oke, baik. Mereka pasti tahu. Nah, itu kalau diblokir, lama-lama orang juga akan males. Setiap dia deposit, duitnya hilang. Agen setiap mau ngambil duitnya nggak bisa karena keblokir gitu ya, kalau niat. Yang ketiga, yang tadi saya bilang, ada 34 analisis dari PPATK. Di situ pasti ada orangnya, ada alamatnya di mana, perusahaannya apa, kontaknya siapa, lengkap ya, lengkap semuanya. Itu loh. Harusnya dikejar di situ gitu ya. Itu prioritas. Gitu. Kalau mau ngejar pemainnya, tadi Pak Yunus sampaikan, ada 8 juta pemain, Mbak. Satu persatu susah kita ngejarnya gitu. Ya udah ini dulu nih. Orang-orang pemainnya, player-playernya nih kita tangkap dulu gitu, ya kan? Jangan malah nangkep orang yang ngakalin bandar judi online kan kemarin di Jogja. Ada kan orang yang bikin rugi bandar judi online, tiba-tiba polisi nangkep dia gitu. Loh, dapat laporan dari mana nih polisi nih? Kok bisa nangkep orang yang
ngerugiin bandar gitu. Berarti kan dari laporan bandar. Dari bandar. Yang dirugikan kan bandar. Iya. Artinya ada bandar yang menghubungi polisi untuk nangkap gerombolan yang ngerugiin bandar itu. Kenapa yang ditangkap malah ini bukan bandarnya? Itu kan yang aneh. Gitu loh. Oke, Pak Yunus, sebagai orang yang melempar umpan nih Pak, catatan apa yang seharusnya diselesaikan begitu untuk bisa memberantas secara total masalah judi online ini? Umpan itu kan bisa bagus, bisa enggak. Tapi kita anggap umpannya bagus ya. Dari gelandang ini, midfielder sebagai playmaker. Strikernya siapa? Penyidiknya ya polisi. Jadi kalau dapat umpan, tugas pertama mereka melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu mencari bukti permulaan namanya. Bukti permulaan itu ada 2 minimum. Yang alat bukti yang sah. Jadi kalau udah ada 2, udah ada tindak pidana, jadi penyidikan. Dan kalau udah penyidikan biasanya ada calon pelakunya, jadi tersangka orang ini. Nah itu silakan didalami, lihat jaringannya seperti sebelum tadi dari LH itu kan bisa ketahuan jaringannya kemana, transaksi kemana, kemudian aset segala macam rekening ada juga semua. Itu harusnya lebih cepat, lebih serius karena bisa juga kalau sebelum disita atau diblokir di awal gitu, itu bisa berpindah-pindah bisa. Karena sekarang digital memindahkan uang tuh mudah sekali. Pakai HP ini saja nggak sampai 1 menit. Dan mereka player ini profesional, Mbak. Kenapa profesional? Dalam waktu beberapa menit saja mereka bisa berpindah antar bank, bisa sampai 6 bank, bisa sampai 30-an rekening untuk pindah-pindahnya itu. Oke, baik. Mudah-mudahan catatan itu kemudian didengar ya oleh penyidik tentunya pihak kepolisian dan pemerintah untuk bisa secara lebih serius lagi jadi menangani. Kuncinya singkat niat, saja, niat sama keberanian. Niat dan keberanian. Oke, baik. Niat dan keberanian. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Pratama, terima kasih Pak Yunus atas informasi dan juga diskusi yang luar biasa di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih.